Umat Kristen di Eropa tidak senang dengan kenyataan bahwa Yerusalem berada di bawah kekuasaan umat Islam. Mereka percaya bahwa Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan mereka, Yesus, hidup dan kemudian disalib. Seluruh penganut Kristen terpusat di sekitar geografi Yerusalem. Mereka menyambut umat Islam sebagai penginovasi yang telah merebut tanah mereka. Tetapi umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi Allah. Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan penghormatan yang tinggi terhadap Nabi Isa dalam penghormatan yang layak. Pada 27 November 1095 setelah Masehi, Pope Urban II mengumumkan di Clermont, Prancis, sebelum revolusi gula, bahwa dia telah ditunjuk oleh seluruh dunia dan menjadikannya sebagai pelayan Tuhan untuk menyampaikan perintah yang telah ditetapkan. Dia mengatakan bahwa bangsa Turki dan Arab telah menyerang umat Kristen dan mengembangkannya ke wilayah Rumania dan Belarusia. Bersegeralah melakukan perjalanan dengan cepat dari daerah dan tempat tinggal saudara dan membawa bantuan tepat waktu bagi penyembah Kristus, ucapnya. Pope Urban II juga menulis surat ke seluruh Perancis menyatakan bahwa kota suci Yesus, Yerusalem, tempat kematian dan kebangkitannya, berada dalam situasi yang sangat membahayakan. Orang-orang kaya dan miskin, kaum bangsawan dan rakyat jelata bergabung dalam pergerakan yang dimulai pada hari penerimaan perempuan suci yang diberkati. Perang salib melawan pasukan Islam untuk menaklukkan kembali tanah umat Kristen dimulai. Rakyat biasa turut serta dipersenjatai sehingga mereka dapat ikut berperang dan melepaskan Yerusalem dan mendapatkan kembali makam Nabi Isa. Dapat dicatat bahwa merujuk pada Islam makam Nabi Isa alaihissalam adalah tidak ada. Perang salib melawan kekuatan Muslim terus berlanjut selama hampir 2,5 abad. Pertempuran umat Kristen melawan Islam terus berlangsung selama 250 tahun. Tetapi kemenangan akhir jatuh pada umat Islam. 2,5 abad konflik militer di antara pasukan salib dan bulan sabit adalah merupakan bagian yang luar biasa dalam sejarah, di mana tentara Islam yang berani bertahan dengan karakter militer tertinggi, pada saat yang sama menghormati Nabi Isa sebagai nabi, serta memperlakukan subjek-subjek Kristiani dengan adil dan keharuan. Sedangkan bangsa Eropa menyebutkan mereka kaum kafir di Arab dan memandang rendah kebudayaan mereka. Mereka pergi ke selatan dan mendirikan kerajaan Kristen di Antiok dan di Tripoli pada tahun 1098 setelah Masehi. Kemudian mereka menguasai Ramallah, yang saat ini menjadi bandara Tel Aviv, kota di antara laut dan Yerusalem. Paus, pemimpin pasukan salib, pergi ke Bethlehem dan disambut oleh umat Kristen lokal. Pada hari Jumat 15 Juli 1099, Yerusalem jatuh ke tangan umat Kristen setelah pertempuran yang sengit. Gubernur dari Bani Fatimah, Iftikhar Daulah, ditangkap. Pada 17 Juli 1099, pasukan Kristen mulai menangkapi laki-laki Muslim, anak-anak, dan wanita serta orang tua tanpa belas kasihan. Pemimpin umat Islam menolak untuk menyerahkan Masjid Al-Aqsa. Pasukan Kristen memasuki masjid dan menangkapi orang-orang. Halaman Masjid Al-Aqsa dipenuhi oleh mayat manusia. Pasukan Kristen membunuh 70.000 orang di Yerusalem dan menyebut mereka kafir. Allah menyelamatkan Buyan yang terpilih sebagai penasehat makam suci. Umat Kristen melanggar ajaran Nabi Isa yang mengajarkan kasih walaupun kepada musuh. Mereka mengubah kubah batu menjadi sebuah gereja. Lambang bulan sabit dihilangkan dari kubah dan diganti dengan tanda salib. Di dalam kubah batu, bongkahan batu yang suci dijual dan digantikan dengan emas. Tetapi batu utama tetap dilindungi. Masjid Umar dirubah menjadi kantor militer, dan lantai dasarnya dijadikan tempat penambatan kuda. Sepertinya Islam dihapuskan dari Yerusalem. Tetapi, kebulatan tekad umat Islam untuk menaklukkan kembali Yerusalem dari para salibis tetap berada di hati mereka. Mereka sudah dikalahkan, tetapi mereka tidak tidur. Perpecahan di antara para pemimpin Islam, konflik di antara Khalifah Bani Fatimah dan Bani Abbasiyah, merupakan alasan utama mengapa mereka bisa kehilangan Yerusalem yang diambil alih oleh salibis. Sementara itu, seseorang dengan kepribadian yang luar biasa, Imaduddin Al-Zanki, pengusaha Halab, memulai tugasnya untuk menyatukan para pemimpin Islam dan memberikan kesetiaannya kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad.
Di bawah kepemimpinan Al-Zanki yang luar biasa, tentara Muslim yang bersatu merebut kembali Urfah pada tahun 1145 setelah Masehi. Al-Zanki menghabiskan seluruh waktu hidupnya bertempur bagi Islam dan menyatukan para pemimpin Islam untuk bangkit kembali melawan pasukan Salibis. Kesuksesan tentara Muslim di Urfah membawa kembali ke dalam perang salib yang baru di Eropa di bawah kepemimpinan Louis VII di Perancis dan berhasil menaklukkan Jerman dengan bantuan Baldwin III di Yerusalem. Usaha mereka untuk membunuh putra Al-Zanki, Mahmud Nurdin, dan menyerang Damaskus gagal. Mahmud Nurdin berusaha lebih jauh untuk menyatukan kembali para kepemimpinan Muslim di Syria, Yordania, dan wilayah lainnya di selatan. Jenderal beliau, Syakur, dan sepupunya, Salahuddin, dikirim ke Mesir di mana berlangsung pertempuran melawan tentara Kristen. Tentara Kristen kalah dalam peperangan ini. Pemimpin Muslim di bagian timur selalu menghormati khalifah di Baghdad, walaupun kekuasaannya sangat terbatas. Khalifah merupakan figur pemimpin dan simbol persatuan Islam, dan mereka selalu meminta izinnya untuk meningkatkan moral masyarakat Muslim. Pada tahun 1169 setelah Masehi, Syakur menjadi gubernur Mesir dan Bani Fatimah menjadi melemah. 23 Maret 1169, Syakur wafat dan keponakan beliau Salahuddin menjadi gubernur Mesir di bawah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Mari kita lihat Masjid Imam Syafi'i di Kairo, Mesir, di mana Imam Syafi'i juga dikuburkan. Apakah Anda tahu bahwa Salahuddin membangun sekolah Islam yang besar di sekitar masjid ini untuk merayakan ilmu pengetahuan yang luar biasa dari Imam Syafi'i? Di dalam kepemimpinan Salahuddin, umat Islam mulai melihat kejayaan dan harapan. Ini adalah permulaan sejarah Islam yang membawa kehormatan bagi sejarah Islam sekali lagi dan menyegarkan kembali karakter Islam yang hampir hilang pada waktu itu. Ambisi beliau adalah membebaskan Yerusalem dari kaum Nasrani. Ketika tentara Kristen menyerang beliau di Mesir pada tahun 1170 setelah Masehi, beliau mengalahkan mereka, mengikuti mereka, menduduki Gaza serta Ramallah, dan semakin dekat ke Yerusalem. Beliau menghapuskan kekhalifahan Fatimah dari Mesir. Ketika Nurdin wafat pada tahun 1170 setelah Masehi, Salahuddin menjadi gubernur Syria dan menduduki Damaskus, Aleppo, dan bagian utara Irak. Pada tahun 1183 setelah Masehi, Salahuddin mengadakan konferensi Islam dengan izin khalifah di Baghdad untuk menyatukan para pemimpin Islam dan menghancurkan kaum Nasrani. Setelah pertempuran selama 17 tahun, beliau berhasil menyatukan para pemimpin Islam di bawah kepemimpinannya, dan beliau menjadi pemimpin yang paling kuat pada masa itu. Sekarang, persatuan Islam yang baru mengepung kaum Nasrani di luar. Pada 5 Juli 1187, tentara Muslim dan tentara Kristen bertempur di Hattin, dekat Danau Tiberias. Tentara Kristen dari semua ketiga kerajaan Kristen Yerusalem, Tripoli, dan Antioch hadir dalam pertempuran ini. Kemenangan berpihak pada tentara Islam dan 50.000 tentara Kristen ditaklukkan dan dihancurkan. Salahuddin membebaskan seluruh pesisir Palestina dari tentara Kristen dan bergerak melalui Yerusalem menuju gerbang Damaskus. Beliau menawarkan kepada mereka penyerahan diri yang damai, tetapi umat Kristen tidak menyetujuinya. Kemenangan diperoleh dari pertempuran itu dan umat Kristen kehilangan kota Yerusalem yang jatuh ke tentara Muslim di tahun 1187 setelah Masehi. Penasehat beliau menyarankan untuk menghancurkan makam suci sebagai pembalasan perlawanan tentara Kristen terhadap tentara Muslim. Tetapi Salahuddin tidak menyentuh sedikit pun makam suci tersebut dan mengingatkan tentara Muslim tentang kesepakatan yang dibuat oleh Khalifah Umar yang dibuat hampir 550 tahun yang lalu. Kota suci yang berada di bawah kekuasaan kaum Nasrani selama hampir 90 tahun, sekarang berada di bawah kekuasaan Islam kembali. Selama 90 tahun di bawah kekuasaan kaum Nasrani, tidak satupun umat Islam yang diizinkan sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Salahuddin menempatkan lambang bulan sabit yang baru di dalam Masjid Umar. Tahukah Anda bahwa lambang bulan sabit telah dibakar oleh seorang Yahudi pada tahun 1969? Jatuhnya Yerusalem ke tangan umat Islam mendorong terjadinya perang salib di Eropa. Kali ini Richard Sihatisingha di Inggris memimpin pasukan tentaranya dan Raja Philips dari Perancis serta Henry yang juga bergabung bersamanya. Richard Sihatisingha bertempur sendiri di Yerusalem menghabiskan waktu lebih dari 3 tahun untuk menaklukkan kota suci. Salahuddin yang cerdas tidak pernah memberikan ia kesempatan untuk mencapai Yerusalem.
Salahuddin menguatkan pasukan di area ini, di mana Masjid Samuel berada. Mari kita sejenak melihat tempat yang bersejarah ini. Tempat ini telah dikuasai oleh militer selama berabad-abad lamanya, oleh semua yang ingin menaklukkan Yerusalem. Salahuddin juga menempatkan tentaranya di Ramallah dekat bandara Tel Aviv saat ini. Raja Richard menderita sakit. Salahuddin mengirimkan dokter pribadinya kepada Raja Richard. Akhirnya Raja Richard menyerah, menandatangani perjanjian dan kemudian kembali pulang. Salahuddin yang dikenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi dalam bahasa Arab, wafat pada 4 Maret 1193 di Damaskus dan dimakamkan di sana. Sejarawan Eropa mengingat beliau sebagai jenderal militer yang luar biasa, berkepribadian yang luar biasa, dan mengagumi keberanian dan kecerdasannya walaupun mereka menderita kekalahan darinya. Umat Muslim memerlukan pemimpin seperti Salahuddin sekarang ini. Ya Salahuddin, engkau membawa kehormatan dalam sejarah Islam. Pada tahun 1258 setelah Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah yang besar mengalami kekalahan total dari tentara barbarian Tortor. Kekhalifahan Abbasiyah berdiri selama 767 tahun. Kelompok baru di Turki mendeklarasikan khalifah pada tahun 1326 setelah Masehi, yang kemudian dikenal sebagai Kekhalifahan Utsmaniyah. Muhammad Al-Faid menaklukkan Istanbul dari Kristen Romawi dan melengkapi prediksi kemenangan ini oleh Nabi Muhammad SAW. Pemimpin terakhir di Mesir dari Bani Abbasiyah, Muhammad Al-Mutawakil, menyatakan kesetiaannya kepada Khalifah Utsmaniyah Salim pada tahun 1517 setelah Masehi secara sukarela, dan setelah itu Kekhalifahan Utsmaniyah menjadi negara Islam terkuat. Sulaiman, sang kecermerlangan. Pada Kekhalifahan Utsmaniyah membangun dinding pemisah di Yerusalem di antara tahun 1546 hingga 1548. Dinding ini dapat bertahan sampai pergantian milenium. Markas besar militer ini juga dibangun oleh Sultan Utsmaniyah yang agung, Khalifah Sulaiman. Khalifah Utsmaniyah merupakan negara Islam yang terbentang dari mulai Eropa Timur sampai Jazirah Arab dan Iran, Mesir, dan Afrika Utara. Ibu kotanya adalah Istanbul. Pada masa periode Utsmaniyah, Islam dibawa ke Bosnia dan negara lain seperti Hungaria, Polandia, Vienna, dan lain-lain. Kekhalifahan Utsmani adalah negara Islam. Orang-orang Eropa bisa menyebutnya Kekaisaran Ottoman. Sebutan ini salah, karena khalifah dipilih dan negara berada di bawah hukum Islam. Nabi Muhammad mendirikan negara Islam pertama di Madinah. Beliau menerapkan hukum Islam dan menyatukan seluruh bangsa Arab di bawah bendera Islam. Setelah beliau, 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, menjalankan pemerintahan khalifah dengan sukses luar biasa. Setelahnya, ada Kekhalifahan Umayyah, Kekhalifahan Abbasiyah, Bani Fatimah, dan Kekhalifahan Utsmani yang memimpin kaum muslim bersatu dalam kepemimpinan Islami, dan kekuatan kaum muslim tidak tertandingi. Dalam negara Islam yang berlangsung lebih dari 1400 tahun, seseorang dengan bepergian dari perbatasan India ke Maroko, ke Spanyol tanpa paspor maupun visa. Karena pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, karena negara Islam merupakan satu kesatuan, Muslim di seluruh wilayah akan dilindungi dari setiap bahaya tanpa memperhatikan asal negeri, kultur, atau ras mereka. Pemerintahan Islam memperkuat rasa persaudaraan di antara kaum muslimin dan mengecilkan rasa nasionalisme, kemudian suku bangsa dan superioritas rasial. Tentu saja penyatuan masyarakat muslim di bawah kepemimpinan seorang khalifah terpilih yang memerintah menurut hukum Islam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selama lebih dari 1000 tahun, kaum muslimin memiliki pemimpin dan kekuasaan, budaya, pengetahuan, dan pemerintahan. Akan tetapi, ketika bangsa Eropa mulai berkembang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kaum muslimin tidak tergabung dengan bangsa Eropa sebagai mitra dalam upaya ini. Mereka tidak melihat pentingnya kekuatan teknologi dan bahkan menjadi tertinggal dalam bidang teknologi, meskipun Islam mengajarkan umat muslim
untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan terus belajar. Lagi pula hal yang menyebabkan kurangnya ketertarikan terhadap teknologi, kaum muslimin mengembangkan ketertarikan mendalam di bidang sufisme, memfilosofikan agama, memelintirkan makna Al-Quran dan Sunnah agar sesuai logika manusia. Tentu saja mereka memiliki intelektual yang sangat baik, tetapi mereka menemukan hidup mereka mulai jatuh, dan mereka mulai kehilangan pendekatan praktis untuk menyelesaikan masalah. Setelah keturunan Muslim Spanyol, pengetahuan ilmu sains, teknologi, kedokteran dipindahkan dari Spanyol ke belahan lain benua Eropa, dan pengetahuan yang sama digunakan sebagai panduan dasar oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa untuk berbagai penemuan dan penelitian. Mesin uap, listrik, radio, telegraf, senapan, persaingan, dikembangkan oleh Eropa merevolusi gaya hidup sosial dan militer di masyarakat Eropa. Akan tetapi masyarakat Muslim harus tergantung kepada teknologi Eropa untuk menopang hidup mereka. Ketika bangsa Polinesia menduduki Mesir pada tahun 1798, kaum Muslimin menghadapi gempuran kebudayaan Prancis dan mereka ternyata sangat menyukainya. Bahkan ketika bangsa Polinesia meninggalkan Mesir, kebudayaan Prancis tetap ada dalam hidup mereka. Dalam hasrat mereka untuk menuju perubahan, mereka mulai meninggalkan budaya mereka sendiri dan membiarkan agama runtuh dalam bayang-bayang fenomena Eropa. Perang Dunia I membawa bencana bagi kaum Muslim yang sebelumnya bersatu di bawah kekuatan Islam selama lebih dari 1300 tahun. Saat Perang Dunia I, distribusi kekuatan militer di antara negara-negara Eropa diperlihatkan dalam peta. Anda dapat melihat bahwa kekhalifahan Utsmani yang disebut Turki oleh bangsa Eropa sebagai yang paling lemah. Pada tahun 1908, sekelompok orang Turki yang belajar dan dipengaruhi oleh bangsa Eropa mendirikan sebuah partai bernama Persatuan untuk Kemajuan dan melakukan kudeta terhadap Khalifah Abdul Hamid II dan memberhentikannya. Partai tersebut kemudian mengangkat Muhammad Rishad sebagai khalifah dan dia hampir tidak memiliki kekuatan apapun dan otoritas. Saat Perang Dunia I dimulai, jenderal militer mereka, Anwar Pasha dan Talit Pasha secara diam-diam mengirim tentara ke Jerman, sementara Perdana Menteri Wazir dan Khalifah tidak mengetahuinya. Khalifah dan Perdana Menteri Wazir berkata kepada Winston Churchill dari Inggris Raya bahwa pihaknya akan bersikap netral dalam perang. Akan tetapi, Partai Persatuan untuk Kemajuan amat yakin bahwa Jerman akan memenangkan perang dan mereka akan membagi buah kekuasaan dan kekayaan. Bersekutu dengan Jerman adalah kesalahan besar. Posisi khalifah untuk bersikap netral merupakan sikap yang benar menurut Islam. Sayangnya, jenderal militer berhasil memaksakan kehendaknya. Nabi Muhammad pernah ditawari bantuan oleh kaum Yahudi pada Perang Uhud, tetapi Nabi menolak pertolongan mereka. Intinya adalah jarang menerima bantuan dari mereka yang menyekutukan Allah untuk berperang melawan para penyembah berhala. Tentara kekhalifahan Utsmani tentu saja bertempur dalam perang sebagai sekutu Jerman. Inggris dan sekutu-sekutunya setelah mengalahkan Jerman kini membidik kekhalifahan Utsmani. Tujuan utama Inggris adalah untuk memisah-misahkan negara Islam dan melemahkan atau menjatuhkan khalifah sebagai hukuman atas bersekutunya dengan Jerman selama perang. Sekarang Inggris mencari jalan menuju Yerusalem, Tanah Suci. Apakah ini perang salib berikutnya? Selama perang, ada kesepakatan rahasia antara Prancis dan Inggris yang dikenal dengan nama kesepakatan Sykes-Picot, yaitu jika mereka memenangkan perang mereka akan membagi tanah wilayah kekhalifahan Utsmani di antara mereka sendiri. Selama perang juga, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour berjanji pada tanggal 2 November 1917 untuk membentuk sebuah negara Yahudi di Palestina sebagai rumah bagi kaum Yahudi. Nasionalisme Arab saat itu sedang meningkat. Orang-orang Arab mulai membangga-banggakan suku mereka, silsilah keluarga, budaya, dan wilayah geografis mereka. Kepercayaan Islam akan persaudaraan tunggal dan persatuan negara Islam mulai luntur dari hati bangsa Arab. Mereka siap untuk memberontak terhadap Turki yang kalah, walaupun tentaranya tetap melindungi mereka. Hal ini merupakan kesempatan baik bagi Inggris untuk menyelesaikan misi mereka. Sir T. Irloin, seorang perwira Inggris, memainkan peranan penting dalam meningkatkan rasa nasionalisme di antara orang-orang Arab. Dia menginspirasi pemimpin Arab untuk melawan Turki dan membawakan mereka artileri Inggris untuk bertempur melawan Turki.
Janji Inggris untuk membuat Syarif Mekah, Hussein, untuk menjadi raja atas seluruh wilayah Timur Tengah jika ia mau memberontak melawan Turki dan mengusir mereka dari Arabia. Syarif setuju dan menembakkan tembakan pertama pemberontakan melawan Turki, dan revolusi Arab kini mulai sangat kuat. Tentara Turki memasang jeruji di sekitar makam Nabi Muhammad di Madinah dan mengajak tentara Arab untuk tidak menghancurkan persatuan Muslim di bawah pengaruh Inggris. Akan tetapi pasukan Arab tidak mendengar. Mereka memotong tangan orang Turki yang memegang jeruji itu di sekeliling makam Nabi Muhammad di Madinah. Ketika tentara Utsmani dibunuh oleh orang-orang Arab, mereka meninggalkan Arabia dan kini terbukalah jalan menuju Yerusalem. Negara Islam hancur berkeping-keping. Kedua anak Syarif Mekah mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan janji Inggris. Satu anaknya, Abdullah, oleh Inggris diberikan daerah kekuasaan di Yordania. Abdullah adalah kakek dari Hussein, Raja Yordania saat ini. Anaknya yang lain, Faisal, diberi Syria. Akan tetapi Prancis mengambil alih Syria. Dia juga mengambil alih Libanon. Faisal kemudian dijadikan raja di Irak oleh Inggris. Abdul Aziz oleh Inggris dijadikan raja Arab di luar negara-negara Teluk. Tertulis dalam sejarah bahwa Jenderal Prancis George pergi ke makam Salahuddin di Damaskus. Dia memandang kuburan dan berteriak, "Hai Salahuddin, bangun! Kami sudah kembali sekarang. Perang salib telah berakhir." Di Turki, khalifah dihapuskan oleh Mustafa Kemal Pasha pada tahun 1923, dan dia membawa Turki pada perpecahan selanjutnya. Beberapa delegasi Muslim dan berbagai belahan dunia meminta Mustafa Kemal Pasha untuk menjadi khalifah dan mempertahankan negara Islam serta persaudaraan kaum Muslim. Tetapi dia menolak. Negara yang baru lahir untuk negara Muslim merdeka di bawah kekuasaan Eropa. Jenderal Allenby dari Inggris menempati Yerusalem. Islam telah melindungi Yerusalem selama lebih dari 1000 tahun, namun kini gagal di tangan Inggris. Apakah ini kelanjutan perang salib? Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Selama dalam kekuasaan Utsmani di Yerusalem, orang Yahudi di Eropa berusaha untuk mendapatkan wilayah di Yerusalem. Pada tahun 1892, Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan perintah bahwa orang Yahudi tidak diperkenankan membeli lahan di Yerusalem. Mereka juga tidak diperbolehkan tinggal di sana. Perintahnya hanya memberikan hak pada orang Yahudi untuk mengunjungi Yerusalem untuk tujuan keagamaan saja. Pada tahun 1897, seorang Yahudi terpelajar, Theodor Herzl, meminta khalifah untuk membatalkan perintahnya. Dia menawarkan hal-hal berikut kepada Khalifah Abdul Hamid II. 150 juta dinar setara dengan 2,5 miliar US dollar saat ini. Pembangunan kapal-kapal militer, pembayaran semua hutang Khalifah Utsmani, dan memberikan publisitas baik tentang Khalifah di Eropa. Dia berusaha memujuk Khalifah hingga tahun 1902 agar orang Yahudi dapat tinggal di Yerusalem. Akan tetapi semua tawarannya ditolak. Fakta ini ditulis sendiri oleh Herzl dalam buku pribadinya yang diterbitkan di Jerman tahun 1934. Dalam buku hariannya, Dr. Herzl menceritakan sang sultan. Katakan kepada Dr. Herzl untuk tidak mengulang lagi permintaannya mengenai hal tersebut. Aku tidak akan memberikan sejengkal tanah Yerusalem pun kepada bangsa Yahudi. Tanah ini bukan milik pribadi, melainkan milik kaum muslimin. Tanah ini telah menyerap darah-darah kaum muslimin dan wafatnya pasukan Nabi Muhammad. Memberikan sebagian wilayah Palestina kepada Yahudi bagaikan memotong bagian tubuhku. Herzl kemudian berkeliling ke seluruh Eropa mempromosikan idenya untuk mendirikan negara Yahudi. Pemerintah Inggris mendengarkan dengan simpati, sedangkan negara Eropa lain memberikan dorongan padanya. Kudeta terhadap Khalifah Abdul Hamid pada tanggal 27 April 1909 disokong oleh Yahudi. Anda dapat melihat dalam peta ini penyebaran kaum Yahudi di Eropa secara umum. Usaha Helbert Samuel, Nahum Sokolov, dan Dr. Chaim Weizmann
menghasilkan deklarasi Balfour yang terkenal pada tahun 1917 oleh Inggris. Hari ini berdiri di tanah Palestina, negara yang menjadi rumah bagi orang-orang Yahudi. Palestina dipilih berdasarkan kepercayaan agama di antara kaum Yahudi dan Kristen bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan bagi orang Yahudi. Winston Churchill dari Inggris mendukung rancangan pergerakan ini dan pendirian negara Yahudi. Ketika orang-orang Palestina dan juga bangsa Arab lainnya mengetahui ide Eropa untuk mendirikan negara Yahudi di tanah mereka, hal ini bagaikan serangan badai bagi mereka. Api kemarahan mereka menyebar kemana-mana. Mereka mulai berjuang melawan kekuatan Eropa dan Yahudi. Akan tetapi, Herbert Samuel menarik orang-orang Yahudi dari Eropa secara besar-besaran, dan perkampungan Yahudi mulai meningkat di Palestina. Inggris mendukung Yahudi dan membatasi populasi penduduk lokal Arab. Pada tahun 1925, 21 delegasi Arab diusir pulang, dan sekarang kaum Yahudi memasuki gerbang Yerusalem dan wilayah tepi barat. Kegagalan besar orang-orang Palestina terjadi pada tahun 1929, 1936, dan 1938. Anda dapat melihat banyak lubang bekas peluru di sekitar gerbang Yerusalem. Lubang-lubang peluru ini merupakan pengingat bagi perjuangan para pejuang untuk mempertahankan hak-haknya. Otoritas Inggris memanfaatkan sejumlah tanah strategis di Palestina dengan kekuatan senjata dengan dalih keamanan. Mereka mengusir penduduk Arab Muslim lokal dari rumah-rumah mereka. Inggris merekrut 25.000 Yahudi ke dalam pasukan mereka dan memberi mereka pelatihan terbaik. Tentara-tentara ini menjadi pasukan Yahudi pertama. Pada tahun 1947, Muslim Arab berjuang melawan pasukan Inggris dan Yahudi. Para imigran memasuki rumah indah kaum Muslim Arab, membakar dan mengusir mereka dari rumah mereka dengan senjata, tanpa makanan dan tempat berteduh. Sejumlah keluarga Arab pindah ke negeri tetangga seperti Syria, Yordania, Libanon, dan berpikir bahwa mereka akan segera kembali ke tanah air mereka. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi. Pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 1948, Ben Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Yahudi di Museum Tel Aviv. Presiden Harry Truman dari Amerika Serikat segera mengakui Yahudi dan merekomendasikan pembentukan Palestina Arab dan Yahudi. Saat itu, Dr. Weizmann bersama Presiden Harry Truman di Amerika dan mempengaruhi Presiden. Negeri-negeri Arab tidak menyukai situasi ini. Yerusalem berada dalam perampasan. Kota para nabi ini kembali menjadi medan pertempuran. Tentara Muslim bertempur dengan penuh keberanian dan tanpa rasa takut. Masjidil Aqsa harus diselamatkan dari tembakan peluru dan meriam. Kaum Yahudi berusaha merebut kota tua. Kaum Muslimin terjebak oleh kebijakan rahasia Inggris dan Perancis. Sesuatu yang sekali lagi di luar dugaan mereka. Mereka percaya bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan bagi kaum Yahudi. Perang Arab dan Yahudi pada tahun 1948 menghasilkan ribuan lubang peluru di dinding Yerusalem. Keberanian tentara Islam menyelamatkan Masjidil Aqsa. Kota tua dan tepi barat tetap dikuasai kaum Muslimin, sedangkan wilayah Yerusalem lainnya dirampas oleh Yahudi. Orang-orang Palestina memulai perjuangan mereka memperbaiki rumah, harta benda, tanah, dan hak-hak mereka. Pada perang tahun 1967, Yahudi dengan visi dan kemampuan pasukan militernya mencaplok lebih banyak wilayah teritorial dan menguasai kota tua Yerusalem dan tepi barat. Akibat dari perang ini adalah berita buruk bagi dunia Muslim. Kaum Yahudi mengklaim bahwa kubah batu berdiri di atas kuil Nabi Sulaiman. Mereka mempunyai rencana untuk menghancurkan kubah batu dan membangun di tempat tersebut sebuah kuil. Pondasi Masjidil Aqsa kemudian digali oleh Yahudi untuk menemukan sisa-sisa kuil Sulaiman. Mereka telah menemukan bukti tentang kuil Sulaiman, tetapi pondasi kubah batu jadi melemah karena penggalian tersebut. 100 juta Muslim Arab hanya bisa menyaksikan pertunjukan ini. Kaum Muslimin yang tinggal di sekitar masjid adalah kaum miskin dan tidak berdaya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang melindungi masjid dengan harga hidup mereka. Setiap kali muncul bahaya terhadap masjid ataupun masyarakat, orang-orang tidak berdaya ini berkumpul untuk melindungi masjid dengan nyawa mereka. Mereka menderita karena penggalian ini dan kondisi kehidupan yang tidak sehat. Perjuangan mereka untuk hak asasi manusia dan keadilan berlanjut. Satu generasi telah pergi, generasi yang baru telah terdeterminasi daripada generasi sebelumnya. Mereka tidak takut mati karena peluru tentara Yahudi. Para pemuda ini melemparkan kerikil, batu ke arah tentara Yahudi yang bersenjata lengkap.
yang menembaki mereka dengan peluru ketika anak muda ini melemparinya dengan batu. Ini adalah rumah sakit Muslim di Yerusalem di mana semua kaum muslimin yang cedera dan sakit dirawat. Rumah sakit ini tidak memiliki peralatan dan fasilitas yang memadai. Ditembaki oleh tentara Yahudi dan pembunuhan terhadap kaum muda Palestina yang tidak berdaya telah menjadi jalan hidup di seluruh Yerusalem di mana Rasulullah yang mulia pernah berjalan dan menegakkan keadilan, kebaikan, dan kasih sayang. Tentara Yahudi berjalan di dalam Masjid Aqsa dengan senapan mesin yang siap ditembakkan. Anda dapat melihat lubang peluru Yahudi di atas batu rahasia di Masjidil Aqsa. Begitulah rasa hormat yang mereka berikan terhadap tempat suci ketiga dalam dunia Muslim. Apakah Anda mengetahui bahwa dinding ratapan adalah dinding bagian Masjidil Aqsa? Anda dapat memasuki masjid dari dinding ratapan melalui pintu ini. Sekali lagi, konflik di Yerusalem berdasarkan kepercayaan agama. Perang salib tidak pernah berakhir dan berlanjut hingga saat ini dalam bentuk yang berbeda. Mihrab Masjidil Aqsa yang indah telah dibakar oleh orang Yahudi. Mihrab ini dibangun oleh Salahuddin. Kaum Yahudi saat ini memiliki rencana untuk menghancurkan kubah batu dan membangun kuil Sulaiman di tempat tersebut. Akankah kaum muslimin menonton pertunjukan ini juga dengan diam saja? Kaum muslimin menjadi tidak berdaya ketika mereka kehilangan kekhalifahan Utsmani pada tahun 1923. Sejak saat itu dunia muslim semakin hilang berkelanjutan. Beginikah caranya untuk kalah? Allah berfirman bahwa kaum muslimin adalah satu bangsa. Ini adalah tugas seluruh kaum muslimin di dunia untuk melindungi Masjidil Aqsa dari kerusakan. Saat ini kaum muslimin di berbagai belahan dunia menderita dari tekanan, kekejaman, keadilan, dan penyiksaan. Di Bosnia, kaum muslimin mungkin sedang menghadapi perlakuan yang terkejam dari tingkah laku manusia sepanjang sejarah oleh kaum Kristen di wilayah tersebut. Tetapi dunia muslim hanya menonton kejadian ini dengan diam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa darah seorang muslim dalam memperjuangkan keadilan adalah lebih suci daripada tempat suci Ka'bah. Melindungi orang-orang teraniaya ini dimanapun mereka berada adalah tanggung jawab dunia muslim. Mari kita berdoa. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum muslimin sehingga mereka bersatu dalam satu negara. Ya Allah, perkenankanlah orang-orang yang menderita di Yerusalem mendapatkan hak-hak mereka. Ya Allah, kapankah kedamaian akan datang ke tanah suci Yerusalem? Ya Allah, berikanlah kepada kami seorang pemimpin yang akan menyatukan kami dan melindungi kehormatan dan martabat umat muslim. Amin. Kita dapat menyimpulkan presentasi ini dengan ringkasan sebuah hadis yang dikutip dari Imam Ahmad bin Hambali. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat bahwa di masa datang, sekelompok orang di sekitar Yerusalem akan menemukan ada orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnahku. Kelompok ini adalah kelompok pertama yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian mereka akan mengajarkan hal yang sama kepada orang lain. Kelompok ini mempunyai keyakinan kuat yang luar biasa akan Islam, dan akan dikelilingi oleh kaum penindas di segala penjuru, dan mereka tidak menerima pertolongan dari siapapun. Allah akan memberikan mereka kemenangan, dan mereka akan memuliakan Islam. Nabi kemudian berdoa, Ya Allah, berikanlah orang-orang ini kemenangan, dan jadikanlah mereka pendampingku pada hari kiamat nanti sebagai penjaga keyakinan.